Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulaninda Rahmawati dari kelas 12C. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi matematika di semester ganjil, yaitu kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan merupakan sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari dan membahas cara untuk menghitung banyaknya susunan sebuah objek tanpa harus merinci kemungkinan-kemungkinan susunan tersebut. Nah, jadi di kaidah pencacahan itu ada yang namanya aturan penjumlahan dan ada yang namanya aturan perkalian. Misalkan kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jadi di sini kita misalin kejadian pertama itu M dan kejadian kedua itu N. Nah, kalau aturan penjumlahan itu, jika salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, banyaknya hasil yang mungkin adalah M ditambah N. Sedangkan kalau aturan perkalian, jika kejadian tersebut keduanya harus terjadi, banyaknya hasil yang mungkin adalah M dikali N. Nah, jadi perbedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian itu adalah, kalau aturan penjumlahan itu biasanya berupa pilihan. Jadi kita harus pilih salah satu dari adanya dua kejadian. Misal, kita mau berangkat ke sekolah itu mau naik mobil atau naik motor. Misalkan kita punya 3 mobil sama 4 motor. Nah, kita kan nggak mungkin pakai mobil dan motor itu dalam waktu yang bersamaan kan. Jadi kita harus pilih salah satu antara pakai mobil atau pakai motor. Makanya kita bisa pakai aturan penjumlahan. Sedangkan kalau aturan perkalian itu misal kita punya 4 baju dan 5 celana. Kan baju sama celana itu harus dipakai berbarengan kan. Kita nggak mungkin pakai baju doang atau pakai celana doang. Kita harus pakainya itu bersamaan. Pakai baju dan pakai celana. Makanya nanti itu masuknya ke aturan perkalian, gitu. Nah, di sini ada contoh soal aturan penjumlahan. Ini sama kayak yang udah saya jelasin di sebelumnya. Pak Rudi memiliki 2 buah mobil dan 3 buah sepeda motor. Berapa banyak cara Pak Rudi berangkat ke kantor menggunakan kendaraan yang ia miliki? Nah, kita misalin nih, yang kejadian pertama itu M. Kejadian pertamanya itu mobil. Nah, mobilnya kita misalin M. Lalu kejadian keduanya itu sepeda motor, kita misalin N. Nah, di sini dijelasin kalau Pak Rudi itu punya 2 buah mobil. Jadi M-nya itu 2. Dan Pak Rudi ini punya 3 sepeda motor. Nah, jadi N-nya itu 3. Nah, karena kayak yang udah saya jelasin tadi, kalau Pak Rudi tuh nggak mungkin pakai motor dan mobilnya itu bersamaan ke kantor. Nggak mungkin dia pakai motor tapi pakai mobil juga. Dia gimana ngendarainnya gitu. Nah, makanya di sini pakai aturan penjumlahan, yaitu M ditambah N, di mana M-nya itu 2 dan N-nya itu 3. Jadi 2 ditambah 3, yaitu hasilnya adalah 5. Jadi banyak cara Pak Rudi berangkat ke kantor itu adalah 5 cara. Entah pakai sepeda motor 1, atau sepeda motor 2, atau sepeda motor 3, atau mobil 1, atau mobil 2. Jadi Pak Rudi ini cuma bisa pilih salah satu. Gitu. Nah, selanjutnya ada aturan perkalian. Nah, di sini soalnya sama kayak yang udah saya jelasin sebelumnya, yaitu tentang baju dan celana. Andi memiliki 5 buah baju dan 6 buah celana. Berapa banyak cara Andi memasangkan baju dan celana miliknya? Nah, sama kayak sebelumnya, kita misalin dulu kejadian pertamanya itu M dan kejadian keduanya itu N. Nah, di sini kejadian pertamanya itu baju dan kejadian keduanya adalah celana. Di sini dijelasin kalau Andi ini punya 5 buah baju. Jadi M-nya itu 5 dan Andi punya 6 buah celana. Jadi N-nya itu 6. Nah, kan baju sama celana ini kan harus dipakai bersamaan ya. Harus pakai baju dan harus pakai celana. Makanya di sini kita pakainya aturan perkalian, yaitu M kali N. Di mana M-nya 5 dan N-nya 6. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30. Sehingga banyak cara Andi memasangkan baju dan celana miliknya adalah 30 cara. Dia bisa pakai baju 1 sama celana 1, atau baju 1 sama celana 2, baju 1 celana 3, dan seterusnya. Dan kalau pakai cara kayak gitu ribet ya. Kita harus nyusun satu-satu. Makanya dibuatlah aturan perkalian dan aturan penjumlahan tadi untuk memudahkan kita dalam memasangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Gitu. Nah, selanjutnya ada aturan pengisian tempat atau filling slots.
Jadi di kaidah pencacahan, selain ada namanya aturan penjumlahan dan aturan perkalian, ada juga namanya aturan pengisian tempat. Apa sih aturan pengisian tempat itu? Nah, di sini dijelaskan, misalkan ada N tempat yang tersedia, dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya, hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N, maka banyaknya cara untuk mengisi tempat tersebut adalah K1 dikali K2 dikali Kn. Gimana sih maksudnya? Nah, sini langsung aja kita ke contoh soal biar lebih paham. Nah, di sini disajikan sebuah soal dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk jika A. Angka-angkanya boleh berulang, B. Bilangan ganjil tidak boleh berulang, C. Bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda, dan D. Bilangan kurang dari 600 dengan digit berbeda. Nah, di sini kita bahas cara menjawab soal-soal yang tadi dari mulai yang A. Oh iya, sebelumnya perlu diketahui kalau di soal itu kan yang diminta 3 digit. Nah, 3 digit ini kan terdiri dari angka ratusan, puluhan, dan satuan. Maka di sini kotaknya dibikin 3, di mana setiap kotak itu mewakili angka ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, gimana kalau misalnya dimintanya 4 digit? 4 digit kan berarti terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Makanya nanti kalau diminta adalah bilangan 4 digit, kotaknya dibikin jadi 4, gitu. Nah, yang A adalah jika angka-angkanya boleh berulang. Maksudnya boleh berulang tuh gimana? Maksudnya boleh berulang itu adalah angka yang udah dipakai di ratusan, boleh dipakai lagi di puluhan, dan boleh dipakai lagi di satuan. Nah, tadi kan disajikan angkanya adalah angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kan totalnya ada 6 angka. Makanya di ratusannya kita tulis nih 6. Di puluhannya gimana? Di puluhannya juga sama, kita tulis 6 juga. Karena angka yang udah di ratusan itu boleh dipakai di puluhan. Satuannya juga sama, masih 6 juga, karena angka-angkanya boleh berulang. Jadi hasilnya adalah 6 dikali 6 dikali 6, yaitu 216. Jadi bilangan yang dapat dibentuk jika angka-angkanya boleh berulang adalah 216 bilangan. Nah, lalu yang B ini diminta jika bilangan ganjil tidak boleh berulang. Nah, syarat suatu bilangan termasuk bilangan ganjil adalah jika satuannya itu adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil dari angka 1 sampai 6 itu ada 3, yaitu angka 1, angka 3, sama angka 5. Berarti di satuannya itu kita tulis 3, karena bilangan ganjilnya ada 3. Nah, karena di sini dijelasin tidak boleh berulang, makanya angka yang udah dipakai di satuan ini nggak boleh dipakai lagi di puluhan ataupun di ratusan. Makanya di ratusan ini kita tulis 5. Kenapa 5? Karena di satuannya ini udah pasti dipakai satu angka. Nah, dari 6 angka tadi udah dipakai satu angka, berarti sisa 5 angka. Kalau di puluhannya, ya di puluhannya berarti berkurang 2, karena udah dipakai di satuan dan dipakai di ratusan. Berarti di puluhannya sisa 4. Kalau udah kayak gitu tinggal dikali. 5 kali 4 kali 3, hasilnya 60. Jadi bilangan yang bisa dibentuk jika bilangan ganjil tidak boleh berulang adalah 60 bilangan. Lalu yang C, bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda. Nah, digit berbeda itu maksudnya sama aja, kayak tidak boleh berulang. Angka-angkanya tuh ya nggak boleh sama. Yang udah dipakai di ratusan nggak boleh dipakai lagi di puluhan ataupun satuan. Di sini karena lebih dari 300, berarti angka yang bisa dipakai itu cuma 3, 4, 5, dan 6. Angka 1 sama 2 nggak bisa, karena yang diminta adalah lebih dari 300. Makanya di ratusannya kita tulis 4 angka. Lalu di puluhannya gimana? Nah, karena di ratusannya ini udah dipakai satu angka, berarti di puluhannya sisa 5 angka. Di satuannya ada 4 angka, karena di dua angka ini udah dipakai di puluhan dan ratusan. Makanya di satuan ini sisa 4. Nah, tinggal dikali. 4 kali 5 kali 4, hasilnya 80. Jadi, bilangan yang bisa dibentuk jika bilangan lebih dari 300 dengan digit berbeda adalah 80 bilangan. Lalu selanjutnya yang D, jika bilangan kurang dari 600 dengan digit berbeda. Nah, kalau kurang dari 600, berarti kita bisa pakai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai ratusannya. Angka 6
Angka 6 nggak bisa, karena diminta adalah kurang dari 600. Makanya di ratusannya kita tulis 5, karena ada 5 angka yang bisa dipakai. Terus puluhannya gimana? Nah, kalau di puluhan ya berarti bisa 5 angka, karena satu angka ini udah dipakai di ratusan. Yang tadinya 6 angka, jadi sisa 5 angka. Lalu di satuannya sisa 4 angka, karena udah dipakai di puluhan dan dipakai di ratusan. Jadi hasilnya adalah 5 kali 5 kali 4, yaitu 100. Jadi bilangan yang bisa dibentuk jika bilangan kurang dari 600 dengan digit berbeda adalah 100 bilangan. Nah, selanjutnya di kaidah pencacahan itu ada namanya permutasi sama kombinasi. Tapi sebelum ke permutasi sama kombinasi, kita harus paham dulu apa itu faktorial. Karena untuk menghitung permutasi dan kombinasi, kita membutuhkan faktorial. Jadi faktorial itu yang dilambangkan dengan tanda seru. Definisinya adalah n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1, dikali n dikurang 2, dikali seterusnya, kali 2, kali 1. Jadi, menghitung n faktorial ini adalah dengan cara mengalihkan n dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil darinya hingga mencapai 1. Contohnya kayak 4 faktorial, berarti n-nya kan 4. Berarti 4 dikali n dikurang 1 berarti 4 dikurang 1 yaitu 3. Lalu dikali n dikurang 2 berarti dikali 4 dikurang 2 yaitu 2, dikali 1. Jadi hasilnya adalah 24. Jadi simpelnya kayak perkalian terurut ke bawah sampai hasilnya itu 1 gitu. Nah, terus di sini ada contoh kalau di pembagian. Di sini dikasih contohnya itu 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian penyebutnya itu kan 4 faktorial. Nah, di bagian pembilangnya kita kalikannya tuh nggak usah sampai 1. Sesuai sama angka di bagian penyebutnya aja. Karena di bagian penyebutnya 4 faktorial, maka bagian pembilangnya kita kalinya sampai 4 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, kalau udah kayak gitu, 4 faktorial di pembilang sama 4 faktorial di penyebut bisa kita coret. Jadi hasilnya sisa 7 kali 6 kali 5, yang hasilnya adalah 210. Tuh, itu cara cepetnya ya. Nah, selanjutnya kalau udah paham faktorial, kita bisa lanjut ke permutasi dan kombinasi. Apa sih permutasi dan kombinasi itu? Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun suatu objek dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi adalah banyaknya cara untuk menyusun suatu objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi permutasi dan kombinasi ini memiliki perbedaan. Kalau permutasi ini memperhatikan urutan, kalau kombinasi ini tidak memperhatikan urutan. Jadi kombinasi itu kayak ya ngacak gitu loh. Atau lebih tepatnya kalau permutasi itu A tidak sama dengan B, sedangkan kombinasi itu adalah A sama dengan B. Nah, di sini yang pertama kita ke permutasi dulu. Jadi permutasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada permutasi n unsur dari n unsur. Permutasi n unsur dari n unsur, rumusnya adalah P sama dengan n faktorial. Jadi permutasi ini dilambangkan dengan huruf P. Nah, soalnya ini ada contoh soal. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata Madiun adalah, jadi maksud soalnya itu kita bisa nyusun huruf Madiun ini jadi kayak Madiun, Maduin, Maudin, dan sebagainya. Kan kalau kayak gitu berarti panjang banget ya, harus manual satu-satu, memakan waktu banget. Nah, jadi di sini kita bisa pakai permutasi n unsur dari n unsur. Caranya adalah, jadi di kata Madiun ini itu terdapat 6 huruf. Ada huruf M, A, D, I, U, dan N. Dan dari 6 huruf ini gak ada huruf yang berulang. Makanya kita bisa pakai 6 faktorial, yaitu 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang hasilnya adalah 720. Jadi, banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata Madiun adalah 720 huruf. Gitu. Lalu yang kedua ada permutasi R unsur dari N unsur, yang rumusnya adalah P sama dengan N faktorial per N dikurang R difaktorialkan. Contoh soalnya, berapa banyak cara memilih 3 orang untuk dijadikan ketua, bendahara, dan sekretaris dari 6 orang? Nah, kenapa hal ini pakai permutasi, bukan kombinasi? Karena jika si A jadi ketua dengan si A jadi sekretaris, itu akan berbeda susunannya. Tugasnya akan berbeda.
Makanya kita pakai permutasi, bukan kombinasi. Nah, di sini kita akan memilih 3 orang dari 6 orang. Berarti N-nya itu 6 dan R-nya itu 3. Berarti permutasi 6 dengan 3. Berarti 6 faktorial per 6 dikurang 3 difaktorialkan. Nah, 6 kurang 3 itu 3, difaktorialkan 3-nya. Nah, kayak cara cepat faktorial yang di awal tadi, kita lihat penyebutnya nih. Penyebutnya kan 3, berarti yang pembilangnya kita cukupkan sampai 3 aja perkaliannya, nggak usah sampai 1. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya bisa kita coret. Jadi sisa 6 kali 5 kali 4, yang hasilnya adalah 120. Jadi, banyak cara memilih 3 orang untuk dijadikan ketua, bendahara, dan sekretaris dari 6 orang adalah 120 cara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada permutasi beberapa unsur yang sama. Rumusnya adalah P sama dengan N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, hingga Rn faktorial. Di sini disajikan contoh soal. Berapakah susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika? Jadi di sini kita hitung dulu yang pertama, matematika itu terdiri dari berapa huruf? Ada M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Nah, jadi matematika ini terdiri dari 10 huruf. Jadi bisa kita tulis N-nya itu adalah 10. Nah, lalu kita lihat di sini matematika itu terdapat beberapa huruf yang berulang, seperti M. M-nya itu berulang sebanyak 2 kali. Lalu ada huruf A yang berulang sebanyak 3 kali, dan huruf T yang berulang sebanyak 2 kali. Jadi, bisa kita tulis yang berulang ini sebagai R1, R2, dan R3. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. Nah, N-nya tadi kan 10, berarti 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Dan ini setelah dioperasikan hasilnya adalah 151.200. Jadi banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika adalah 151.200. Lalu yang keempat ada namanya permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini identik dengan melingkar. Rumusnya adalah N dikurang 1 difaktorialkan. Sini contoh soalnya, berapa cara 5 orang dapat duduk melingkar? Nah, di sini N-nya 5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. 5 dikurang 1 difaktorialkan. 5 kurang 1, 4. 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 24. Jadi, banyak cara 5 orang dapat duduk melingkar adalah 24 cara. Begitu. Nah, selanjutnya kita ke kombinasi. Kombinasi ini dilambangkan dengan huruf C. Rumusnya adalah N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R difaktorialkan. Di sini ada contoh soal, sebuah kantong berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Dari kantong itu diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Banyak cara pengambilan agar terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih adalah. Nah, jadi di sini kan ada 2 kejadian. Kejadian pertama yaitu pengambilan kelereng merah dan kejadian kedua pengambilan kelereng putih. Nah, kalau kasusnya kayak gini, berarti nanti harus dikali antara kejadian 1 dan dikalikan dengan kejadian 2. Nah, untuk kejadian 1 itu yang pengambilan kelereng merah. Banyak cara terambil 2 kelereng merah dari 7 kelereng merah adalah, berarti kalau kayak gini, N-nya itu 7, yang R-nya itu 2. Berarti kalau dimasukkan ke rumus, itu bakal jadi 7 faktorial per 2 faktorial dikali 7 dikurang 2 faktorial. 7 kurang 2 itu kan 5. Berarti 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, 7-nya ini kita jabarin sampai 5 faktorial aja. Berarti jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. Lalu 5 faktorialnya bisa dicoret. Nah, 2 kali 1 ini kan 2. 2 ini bisa dibagi dengan 6. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi, sisa 7 kali 3, yaitu hasilnya 21. Itu untuk kejadian pertama, pengambilan kelereng merah. Nah, untuk kelereng putihnya berarti N-nya itu 5 dan R-nya itu 1. Berarti bisa dimasukkan ke rumus itu bakal jadi 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 dikurang 1 faktorial. 5 kurang 1 itu ada 4, berarti 5 faktorialnya ini kita jabarin sampai 4 faktorial aja. Jadi 5 dikali 4 faktorial. Lalu 4 faktorialnya ini bisa dicoret. Nah,
Sisa 5 dibagi 1, hasilnya ada 5. Berarti untuk pengambilan kedua, pengambilan keluaran putih, itu hasilnya ada 5. Nah, untuk kejadian pertama kan tadi 21, sedangkan kejadian kedua itu 5. Berarti kita kalikan 21 dikali 5, hasilnya adalah 105. Nah, di sini ada contoh soal kedua. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal, tetapi soal nomor 1 dan 5 harus dikerjakan. Berapa banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah kita jabarkan nih, kan ada 10 soal. Lalu saat nomor 1 dan 5 ini wajib untuk dikerjakan. Kita lingkari nomor 1 dan 5. Berarti dari 10 soal, kita cuma punya 8 pilihan soal lagi untuk dikerjakan. Kenapa? Karena nomor 1 dan 5 ini wajib dikerjakan. Jadi kita cuma punya 8 soal lagi. Nah, dari 8 soal ini, kita perlu pilih 6 soal untuk kita kerjakan. Kenapa 6? Karena kita hanya diminta untuk mengerjakan 8 soal. Sedangkan 2 soal tadi yang nomor 1 dan 5 itu kan wajib untuk dikerjakan. Jadi kita perlu 6 soal lagi untuk mencapai 8 soal. Jadi kita akan memilih 6 dari 8 soal yang tersisa. Berarti N-nya adalah 8 dan R-nya adalah 6. Dimasukkan ke rumus, berarti N 8 faktorial per 6 faktorial dikali 8 dikurang 6 difaktorialkan. 8 dikurang 6 itu kan 2. Berarti 8 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 8-nya ini dijabarin sampai 6 faktorial aja. Berarti jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Lalu 6 faktorial yang bisa dicoret, 8 bisa dibagi dengan 2, yang hasilnya adalah 4, dan tersisa 4 dikali 7, yang hasilnya adalah 28. Jadi banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut adalah 28 pilihan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi kaidah pencacahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.